Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya istidadan, duduk siap. Doaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar ya. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan pada pembelajaran hari ini, pembelajaran akidah akhlaknya, Ustadz mau menyampaikan mufradat hari ini dulu ya. Nah, mufradat hari ini adalah penghapus bolpen. Nah, bahasa Arabnya adalah muzilun. Muzilun. Ustadz ulangi sekali lagi ya. Muzilun. Jadi bahasa Arabnya penghapus bolpen itu adalah muzilun ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah correction pen. Correction pen. Nah, Ustadz ulangi, correction pen. Jadi itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi mufradat kita hari ini anak-anak adalah penghapus bolpen. Bahasa Arabnya muzilun dan bahasa Inggrisnya correction pen ya. Ingat-ingat ya. Nah, baik, Ustadz akan lanjutkan pada pembelajaran hari ini, pembelajaran akidah akhlaknya ya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang apa ya? Kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kita akan belajar bersama pembelajaran akidah akhlaknya. Nah, dengan materi kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, sudah siap semua belajarnya hari ini ya? Sudah? Alhamdulillah. Nah, Ustadz akan menjelaskan sekarang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Nabi Muhammad ini lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal ya. Nah, jadi lahirnya Nabi Muhammad itu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dan pada tahun gajah. Nah, kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu terjadi penyerangan di kota suci Mekah ya, pasukan gajah. Nah, untuk menyerang kota suci Mekah ya. Nah, itu terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, setelah itu baru Nabi Muhammad lahir. Nah, dan bertepatan pada waktu penyerangan pasukan gajah. Maka dari itu disebut tahun gajah ya. Nah, jadi lahirnya Nabi Muhammad itu anak-anak, Ustadz ulangi sekali lagi, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nah, jadi ingat-ingat. Nah, kalau Ustadz bertanya atau yang lainnya, ayah bunda kalau bertanya ayahnya Nabi Muhammad itu siapa ya? Nah, jadi kalian jawabnya Abdullah. Dan kalau bertanya ibunya Aminah. Ingat-ingat ya. Nah, Nabi Muhammad anak-anak ini juga mempunyai kakek yang bernama Abdul Muttalib. Nah, dan pamannya bernama Abu Thalib. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kakeknya bernama Abdul Muttalib dan pamannya bernama Abu Thalib. Nah, diingat-ingat. Terus Nabi Muhammad ini juga dirawat atau disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi Nabi Muhammad ini disusui dan dirawat oleh Halimatus Sa'diyah ya. Nah, ketika umur 4 tahun Nabi Muhammad ini dikembalikan lagi kepada Ibunda Aminah ya. Ketika itu Nabi Muhammad berumur 6 tahun ya. Nah, jadi ingat-ingat anak-anak, Nabi Muhammad ini lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tahun gajah. Ayahnya bernama Allah dan ibunya bernama Aminah. Terus kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya namanya Abu Thalib. Jangan sampai kebalik ya. Nah, Nabi Muhammad juga pernah dirawat dan disusui oleh
Halimatus Sa'diyah. Nah, itu anak-anak adalah yang pertama kisah Nabi Muhammad ya. Terus ya. Nah, yang kedua sekarang dari kita adalah sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, yang pertama Nabi Muhammad itu memiliki sifat mulia. Ya, yang pertama itu sifat mulia Nabi Muhammad adalah sifat siddiq. Nah, artinya ini jujur. Nah, jadi yang pertama ini sifat Nabi Muhammad yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu sifat siddiq yang berarti jujur. Terus yang kedua sifat tabligh yang berarti menyampaikan. Terus yang ketiga sifat amanah yang berarti dapat dipercaya. Terus yang terakhir yang keempat itu adalah sifat fatona yang berarti cerdas atau pandai. Jadi anak-anak, kalau ustadz tanya atau siapa yang nanya ada berapa sifat-sifat mulia Nabi Muhammad, nah kalau ada berapa pertanyaannya itu jawabnya ada 4. Nah, kalau disuruh menyebutkan, sebutkan 4 sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nah, kalian jawabnya ada yang pertama sifat siddiq, yang kedua sifat tabligh, yang ketiga sifat amanah, dan yang terakhir yang nomor 4 sifat fatona. Jadi itu ya sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu sifat mulia itu ada 4 ya. Terus yang terakhir, nah, meneladani sifat Nabi Muhammad yang tadi itu ya. Yang pertama ada sifat siddiq yang berarti tadi apa artinya sifat siddiq? Jujur. Contohnya, nah, ketika mengerjakan soal itu yang diberikan ketika ujian, nah itu mengerjakannya sendiri ya. Seperti soal ulangan itu, nah itu mengerjakan sendiri, tidak menyontek saat ujian. Jadi Nabi Muhammad itu selalu jujur. Nah, jadi anak-anak yang ustadz juga harus jujur ya. Nah, ketika mengerjakan soal tidak boleh menyontek sama temannya, harus dikerjakan sendiri ya. Terus yang kedua ada sifat apa tadi? Sifat tabligh, artinya menyampaikan. Contohnya anak-anak saat diminta ibu atau ayah, bunda, papa untuk beli apapun di warung ya, belanja di warung. Nah, nanti jika ada uang kembalian itu dikembalikan lagi kepada ayah, kepada ibu atau siapapun ya. Jadi ketika kita disuruh membeli sesuatu di warung, terus ada sisanya, ada kembaliannya, nah itu dikembalikan lagi ya. Nah, itu adalah sifat yang kedua, sifat tabligh, artinya menyampaikan. Ya, paham? Nah, terus yang ketiga ada sifat amanah. Nah, artinya ini adalah dapat dipercaya. Contohnya ketika berjanji itu tidak mengingkari. Jadi kalau kita berjanji harus menepati janji kita ya, tidak boleh ingkar janji. Terus yang terakhir sifat fatona, nah yang berarti cerdas dan pandai. Nah, contohnya ini, nah kalau kalian mau cerdas atau mau pandai, nah memiliki sifat fatona yang dimiliki Nabi Muhammad, ini harus, nah ketika belajar, nah kita harus rajin belajar ya, rajin belajar agar mendapat nilai bagus. Jadi kita harus selalu rajin belajar agar mendapat nilai yang bagus. Nah, terus bisa juga harus rajin mengaji agar apa? Agar mahir, agar hafal dalam membaca Al-Quran ya. Jadi itu ya, meneladani sifat-sifat yang mulia dimiliki oleh Nabi Muhammad yang 4 itu ya. Nah, ada sifat siddiq, ada sifat tabligh, sifat amanah, dan juga sifat fatona ya. Diingat-ingat, artinya juga harus diingat-ingat. Siddiq itu artinya jujur, tabligh itu artinya menyampaikan, terus amanah itu apa artinya tadi? Dapat dipercaya. Terus kalau fatona itu berarti cerdas dan pandai ya. Jadi materi kita itu hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi ada kisah Nabi Muhammad, yang kedua ada sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ada berapa? Ada 4. Terus yang terakhir meneladani sifat Nabi Muhammad ya. Nah, Ustaz cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran akidah ahlaknya.
Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz mau menyampaikan, jangan lupa di rumah selalu belajar dan semangat menghafal Al-Qurannya. Jangan lupa juga ibadahnya ya. Nah, mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.